Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltekkes, perkenalkan nama saya Putri Khairun Aziza dengan NIM PO712402400029. Prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi tingkat 1A. Dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Imelda SSIT MBND. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang panca indera. Kita, manusia, mampu mengenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Nah, ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Pada kali ini, saya akan membahas tentang panca indera dan masing-masing kegunaannya. Yang pertama ada mata. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai alat indera penglihatan. Nah, bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata itu berfungsi untuk melindungi mata dari keringat dan debu. Nah, pada kelopak atas juga terdapat kelenjar keringat mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Nah, di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana sih mata bisa melihat? Nah, mata dapat melihat pada benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan oleh pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya yang diserap. Nah, jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar. Nah, lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Nah, lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan memipi. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf. Nah, otak akan mengelola agar mata kita dapat melihat benda. Ada hidung. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Nah, bau akan masuk melalui lubang hidung kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Nah, rangsangan bau akan diterima ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Nah, lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut papilia. Nah, setiap papilia memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa, yaitu seperti manis, pahit, asam, dan asin. Nah, apakah benar lidah memang memiliki zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidaklah tepat, karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Nah, pedas bukanlah termasuk dengan jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan karena lidah mengalami iritasi. Nah, selanjutnya ada telinga. Nah, telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Nah, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke dalam lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga, yaitu getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Nah, getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan di luar agar tetap seimbang oleh saluran eustasius. Nah, saluran eustasius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan yaitu adalah saluran setengah lingkaran. Yang terakhir adalah kulit. Nah, kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit.
Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Nah, contohnya membaca buku dan menyimak pembelajaran. Nah, panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama menggunakan handphone dan makan makanan yang kaya akan vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengar musik dengan volume yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.